itu bukan mengatakan yang lama sesat, tetapi yang ada itu dikembalikan ke yang asli, yang ke semula. Sampai sini nangkep? Jadi jangan bingung, karena kamu akan mengajar nanti di tempat lain. Harus bisa menyampaikan pesan ini, ya. Kita tidak membilang bahwa yang lain hanya yang lain itu harus dikembalikan, direstorasi, bukan direformasi. Dengar baik, Gibeon tidak sedang membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada, bukan. Gibeon hanya merestorasi yang ada, diadakan lagi. Bukan tidak ada, dibikin ada. Bukan. Gibeon gak pernah bikin sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tetapi yang pernah ada menjadi ada. Beda kan ya? Yang pernah ada menjadi ada. Yang tidak ada jangan dibikin ada. Itu Gibeon. Itulah doktrin pemuliaan. Sampai di sini paham? Sekarang saya kasih pertanyaan ke kalian. Atau gini lah, kalian yang bertanya. Karena saya sudah panjang dan lebar. Karena konsep inti pertama adalah itu. Supaya kalian punya kesediaan, kerelaan. Ketika kalian belajar tentang pemulihan, itu berarti menggoncang yang ada sama kamu. Ngerti gak? Ketika berarti pelajaran pemulihan dibukakan, kamu makin belajar, itu tanpa kamu sadari nanti akan menggoncang kamu, menggoncang pikiranmu, menggoncang jiwamu. Nah, supaya tidak tergoncangkan, konsep awal mesti tahu dulu, satu persepsi dulu, samakan dulu konsep pikirnya tentang pemulihan, tentang doktrin, tentang yang lama dengan yang sekarang diajarkan. Ini definisi ini harus jelas. Kalau ini sudah bisa diterima, baru masuk yang lainnya. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu akan tergoncang di sini. Kenapa? Karena konsep pengajaran doktrin pemulihan pasti menggoncang iman kamu. Kalau kamu nggak kuat, bisa pecah bejanamu. Akhirnya kamu bilang, sudahlah, yang ada aja aku pakai, nggak peduli ya mau gimana, kan gitu. Tapi kalau kamu sudah punya konsepnya, kamu menerimanya, kamu gampang melangkahnya. Kayak tadi saya katakan, kalau nggak siap untuk disunat secara lahiriah, berarti sunat hati. Tidak ada satupun yang bisa mendakwa kamu. Tetapi ketika kamu udah sunat hati, kamu harus bilang, aku mau menjadi lahir baru. Buktinya bagaimana? Itu baru namanya tindakan iman. Nah, jadi sekarang saya mau bilang sama kalian, ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Karena kegoncangan iman itu akan membuat kalian tergoncang karena pengetahuannya. Dulu taunya apa, sekarang taunya apa. Tapi kalau kamu orangnya nurut, obey bahasa Inggris ya, nurut, artinya nggak terlalu keras hati, ya namanya pengetahuan diajarin baru tahu ya terima gitu loh. Nggak pakai acara protes sana, mikir sini, bogono, wah. Tapi buat saya kalaupun itu yang terjadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita nanti bisa masuk ke ilmu pelajaran apologet, di mana kita tanya jawab. Oke. Nah, sebelum sampai ke sana, saya kasih ruang hari ini ke kalian. Apa yang kalian mau tanya berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan. Pertanyaannya apa saja tentang keimananmu yang lama yang mau kamu pertanyakan, mencari titik temu antara yang dulu dengan yang sekarang. Silakan. Apa yang kau tahu tentang dirimu, tentang yang kau yakini selama ini? Ayo, ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke tempat yang lain? Kalau ada pelajar yang kira-kira nggak cocok nih, kalau
Kalau imanku yang ku tahu begini, gimana meluruskannya kan gitu. Di mana titik pemulihannya kan seperti itu. Silakan tanya. Atau mengakui memang banyak banget yang harus diberesin. Silakan bertanya. Ada yang mau ditanya? Ya. Tadi orang bilang itu Kristen, percaya kepada Yeshua adalah Elohim. Tadi orang bilang ini hanya orang Kristen yang mengaku Yeshua atau Elohim itu yang dinamakan Kristen. Gimana? Tadi orang Kristen percaya kepada Yeshua Adalah Elohim. Pertanyaan saya bagaimana kan itu Yeshua adalah Elohim, hanya orang. Tapi bagaimana Kristen yang di luar sana, Kristen yang di luar sana, yang mereka yang memanggil, yang tidak memanggil nama Elohim atau Yeshua Masih, apakah mereka dikatakan Kristen? Loh. Ya. Dengar. Ini saya menggunakan istilah yang sudah dipulihkan. Kalau pakai istilah yang lama, percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Atau Yesus adalah Allah. Itu bahasa yang lama. Kita orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus, doktrinnya adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Kan gitu. Sekarang dipulihkan. Salah satu pemulihan itu adalah konsep istilah. Istilah. Kata Yesus adalah kata nama. Ya, istilah nama. Nama Yesus itu bukan nama asli. Itu nama terjemahan. Nama aslinya adalah Yeshua. Jadi saya ganti. Yeshua adalah Tuhan di sini, maksudnya adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Di sini istilahnya adalah status. Yesus itu statusnya apa? Makanya dipinjam nama Allah. Dipinjam nama Tuhan. Tapi bahasa Ibraninya adalah Elohim. Allah adalah nama Tuhannya saudara kita Muslim. Pencipta langit dan bumi itu disebut Tuhan. Pencipta langit dan bumi, strip Tuhan, itu bahasa Ibraninya adalah Elohim. Jadi saya ganti Elohim. Jadi doktrin Kristen adalah kalau kita udah dipulihkan, kita tidak nyebut lagi Yesus, tapi yang adalah Elohim. Statusnya dia pencipta langit dan bumi. Sampai di sini nangkep? Bisa ngerti? Jadi yang di luar sana Kristen bukan? Kristen, cuman belum dipulihkan. Ya, gereja-gereja di sana kan masih Yesus, masih Allah, masih Tuhan aja. Ya, itu Kristen karena mengakui, tetapi mereka istilahnya belum dipulihkan. Kita memulihkan. Kenapa kita harus pulihkan istilahnya? Karena firman berkata, janganlah keluar dari mulut kita nama ilah. Kan ada itu di Ulangan. Allah itu nama Tuhannya orang lain. Sesembahannya orang. Firman berkata, jangan pernah keluar nama sesembahan orang lain keluar dari mulut kita. Jadi kita harus pulihkan. Jadi istilah nama itu pun dipulihkan. Itu baru nama. Sementara masih banyak kan? Apa aja? Ketetapan,
perintah dan peraturan. Ini yang harus dipulihkan. Gereja punya ini, tetapi ketetapannya tidak semua dikerjakan, tidak semua diajarkan. Perintah, mereka tahu perintah. Orang kitab sucinya sama nggak? Kita punya sekarang sama yang mereka sama. Berarti yang harus dipulihkan apa? Ada perintah yang harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Lalu peraturan, ada peraturan yang harus menjadi tetap peraturan, tapi ada juga peraturan yang sudah dirubah. Mana peraturan yang tetap harus dilakukan? Contoh, peraturan makanan. Makanan adalah bagian dari peraturan Tuhan. Benar nggak? Jangan makan yang gini, gini. Itu peraturan. Artinya hewan dipilih, peraturannya adalah hewan yang mesti berkuku belah atau apa segala macam. Kan itu peraturan. Tapi peraturan yang satu ini tidak bisa dirubah, karena peraturan ini merupakan perintah dan ketetapan. Berarti di mana peraturan yang dirubah? Kalau dibilang makan daging ayam, nggak diajar mesti makannya direbus, digoreng, apa itu urusan kau. Tapi ada peraturan yang dia suruh hanya direbus bolehnya, yaitu pada hari raya Pesak. Hanya pada hari raya Pesak makan itu harus dikasih tahu. Kalau masak sayur harus pahit. Dagingnya tidak boleh dipanggang, tapi direbus aja. Salah. Tidak boleh direbus, tapi dipanggang. Itu peraturan yang merupakan perintah. Tapi cara mengelolanya, mau bentuknya bagaimana, itu bisa disesuaikan. Sampai sini nangkap. Jadi Kristen di sana, Kristen bukan? Ya Kristen. Doktrinnya sama. Cuman mereka belum dipulihkan. Kamu sudah dipulihkan karena sudah panggil nama Yeshua. Ini baru istilah satu ya. Pemulihan itu dari istilah. Sebagian adalah nama. Pemanggilannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau mau nanya agak melenceng. Nggak apa-apa. Aku mau tentang menolak. Kan di luar sana itu saling lebih dididikan. Kalau di sini menolak. Banyak abang-abang menjelaskan dari Yesaya 11 ayat 2. Tapi saya belum Paham? lebih paham lagi gitu dari Yesaya 11 ayat 2. Ya, sebenarnya itu ada materi khusus, tapi saya kasih dulu supaya nanti pas materinya langsung tambah pinter. Oke. Jadi menorah itu adalah simbol atau tanda. Salib itu adalah simbol juga atau tanda. Simbolnya orang Kristen salib, betul kan? Selama ini simbol orang Kristen salib, tanda orang Kristen juga salib. Kita dibuat seperti itu oleh gereja. Tapi nih, ini permulaan. Ini masih zaman Mesyakim, zamannya 66 kitab. Lalu mulai masuk ke bangsa-bangsa. Mulai start masuk ke bangsa-bangsa, mulai ada aturan bikin tanda salib. Menorah nggak diinget sampai hari ini salib. Jadi tanda orang Kristen salib. Di zamannya pengajaran mulai masuk ke bangsa-bangsa. Oke? Sebelumnya Tuhan tidak pernah suruh bikin salib. Tanda untuk orang Kristen, tanda untuk orang percaya, tanda untuk orang Yahudi itu cuma satu. Apa tandanya? Menorah. Awal mula itu tandanya adalah menorah. Mulai dari orang Israel dulu. Menorah yang Tuhan perintahkan buatlah 7 kandil. Taruhlah itu tanda di ruang kudus. Itulah menjadi tanda kehadiranku. Mari perhatiin. Tanda kehadiran Tuhan diperintahkan dibuat adalah 7 api, yaitu 7 kandil. Oke? Lalu masuk ke zamannya bangsa-bangsa.
tanda itu berubah. Dibuatlah salib. Satu untuk Tuhan, satu untuk konsep dasarnya tetap dari firman. Dari mana? Dari Tuhan disalib. Karena Tuhan disalib, Tuhan kita bangsa-bangsa jadi orang percaya. Kan itu konsep gereja. Hari ini kita harus rubah. Karena tanda sudah dia katakan. Oke. Tanda ini disalib, nanti kau harus ngerti juga. Ya, salib yang sebenarnya tidak dua kayu. Satu batang kayu. Berarti ini konsep apa? Karena kalimat salib jadi berpikir disilang. Padahal disilang itu disulang. Satu batang kayu. Nangkep ini? Nah, sekarang tanda ini adalah menjadi tanda orang Kristen. Sementara tanda yang Tuhan maksud adalah menjadi panji. Sebab kalau tanda tidak ada kuasa. Kalau panji ada kuasa. Jadi panji itu tanda dan kuasa. Kalau tanda cuman tanda doang, tidak ada kuasa. Ada kuasa apa di dalam salib? Cuman kematian, kutuk. Tapi kalau di menorah ada tanda apa? Ada kuasa apa? Roh. Firman berkata apa? Di 2 Korintus berapa itu? Roh yang memerdeka. Karena apa? Dia ada terang, menghidupkan. Jadi hari ini gereja harus memulihkan, kembalikan ke yang semula, yaitu 7 api. Nah, kenapa gereja harus mengambil menorah yang diperintahkan kepada orang Israel? Kenapa? Karena menorah itu adalah gambaran daripada Yeshua. Di mana kita tahu di dalam Yesaya 11, dia akan lahir dari keturunannya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Makanya disebut dia anak Daud. Dia itu adalah gambaran 7 api. Dan di ayat 11 dikatakan lagi di ayat 10, dia akan menjadi panji. Dan panji ini akan diinginkan oleh semua bangsa. Lalu dia katakan, di mana ada panji ini, di situ ada kemuliaan. Dengar baik, di seluruh dunia firman Tuhan tidak pernah berdusta. Kemuliaannya itu hanya ada di tanah perjanjian. Karena itu yang dia inginkan. Tapi kalau bangsa-bangsa ada panji Yeshua, maka kemuliaan itu juga akan ada di situ. Karena itu nubuatannya. Di mana ada panji, di situ ada kemuliaan. Berarti di Gibeon bisa nggak kemuliaan Tuhan kita bilang ada? Kenapa? Karena di sini ada panji. Tapi kalau tidak ada panji, kemuliaan itu adanya di Sion. Karena dia ngomong, dia menaruh namanya di atas Sion. Hanya Yerusalem. Karena itu keluar dari mulutnya. Kemuliaan namaku ada di Sion. Tapi karena bangsa-bangsa menaruh panji Yeshua, maka di situ ada kemuliaan. Jadi Gibeon membuat pemulihan dalam hal panji atau tanda. Gereja harus belajar, ya. Kalau di ruang doa yang ditaruh salib, kita cuma bisa nangis. Dia disalib, Tuhan kita kalah karena mati. Betul nggak? Sementara kalau Tuhan kita bilang ada di tengah-tengah kita, apakah kematian yang kita pikirin? Tapi apa? Dia yang menghidup. Jangan berharap kepada yang mati, berharaplah kepada yang hidup. Kalau berharap kepada yang hidup, berarti kita berharap kepada apa? Roh. Roh yang menghidupkan. Gambaran roh itu, gambaran Roh Kudus itu adalah, hari ini kita menyebutnya menorah. Sampai sini bisa tangkap? Jadi menorah itu
konsep pikirnya Bapak Yahweh. Kalau salib, konsep pikirnya manusia. So gereja harus dipulihkan kembali kepada konsep pikirnya Bapak Yahweh. Kembali lagi kepada konsep yang ada tertulis di 66 kitab. Salib tidak ada di dalam 66 kitab itu, tidak pernah ada kalimat bikinlah salib. Tapi pikullah salib. Di dalam 66 kitab dikatakan apa? Di situ di salah satu ditulis katanya, yang tersalib itu adalah yang terkutuk. So Tuhanmu terkutuk. Nangkep di sini. Jadi saya sekali lagi bilang, saya tidak mau bilang bahwa gereja salah atau sesat, tidak. Gereja menggunakan konsep pikir manusia. Sementara Tuhan mau datang. Yang dia inginkan adalah semua kembali kepada konsep pikirnya Bapa, konsep pikirnya Tuhan atau sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan, panjimu, tandamu adalah 7 api roh, yaitu Yahshua. Bukan salib yang dibuat oleh gereja, oleh organisasi dunia. Sampai sini bisa tangkap? Jadi percayalah, gerakan tentang menorah adalah tandanya orang Kristen. Itu akan melanda bumi. Kan Tuhan mau datang. Kalau dia nggak mau datang, nggak usah dibuka rahasia itu. Karena dia mau datang, rahasianya dibuka. Selama ini menorah bukan barang baru. Kalau ada gereja bilang itu barang baru, itu dia nggak pernah baca kitab suci. Ya, menorah itu bukan hasil reformasi. Menorah itu adalah hasil dari sudah ada di kitab suci. Cuman dirombak, sekarang direstorasi lagi. Oleh siapa? Oleh kamu semua. Dan mulai besok nanti tidak lagi pakai salib, pakainya di kalungmu yang menorah, bukan salib. Nangkep ini? Loh, mentalnya mental minta-minta nih. Bukan gitu caranya. Bukan gak ada sama kami, Mak. Loh, salah sendiri. Bikin. Saya juga gak dikasih orang bikin. Karena saya sudah beriman, saya bikin. Kan peraturannya perintahnya cuman buatlah Dia gak bikin kok peraturannya. Gak boleh begini Bugono, enggak. Yang dia perintahkan harus begini, peraturan begini hanya untuk di bait suci. Tapi untuk kamu bikin, boleh gak? Boleh. Dengar baik, jangan gara-gara gak punya menorah dari Israel terus kalian bilang gak, ya maaflah kami pakai salib dulu. Bikin aja dari kayu, bikin aja dari besi, las sendiri. Nangkep ini? Kan yang diperlukan adalah konsep pikir. Konsep pikirnya adalah 7 api roh atau menorah. Terima kasih, Dek. Ya, yuk. Sampai sini nangkap. Bikin. Kau bikin kayu-kayu itu kau rakit-rakit juga, lalu kau gantung di sini nggak apa-apa, bikin aja. Inang-inang kali kode-kode. Hah? Kalian tahu, saya punya koper, tas saya bikin spidol, saya gambar, menorah jadi. Jangan kurang akal, yang penting adalah konsep pikir. Anak saya bikin di sini gambar menorah, digambar sama dia pakai spidol. Orang udah tahu.
Oh, dia pakai. Orang kan tanya, apa itu? Koper saya nggak pernah ditangkap kalau masuk Israel. Semua koper orang dibuka, koper saya enggak. Kenapa? Karena di koper saya di depan udah saya gambar menorah. Asal aja, cuman begini aja gambarnya padahalan. Bukannya gambar spesial gimana gitu. Enggak, cuman begini aja saya bikin. Cuman begitu. Kadang saya bikin begini doang. Ini saya panjangin. Saya bikin begini aja. Orang itu, orang Yahudi udah tahu, koper saya nggak pernah dibuka. Karena koper saya bikin spidol. Mereka langsung ngerti, oh ini keturunan pasti. Atau orang yang sudah ngerti. Bisa jadi mereka pikir saya orang Yahudi. Ya, mungkin ini salah satunya. Saya nggak pernah pakai ini. Ini baru saya beli kemarin di Israel. Ini bintang Daud. Ini menggambarkan orang yang lain nganggap, ih, Israel banget gitu kan. Tapi kalau saya pergi ke luar negeri nanti, satu hari ada apa-apa, mereka akan tahu saya siapa. Kenapa? Karena ini menggambarkan aku keturunan. Secara tidak langsung, ya Israel. Jadi nanti kalau masuk ke Israel lagi, dia cuma lihat ini, mereka udah tahu, oh ini anak keturunan. Nangkep. Karena tanda-tanda ini memiliki kekuatan. Sekarang saya pakai kunci. Saya menggunakan ini, saya mau bilang saya adalah pemegang kunci. Kunci banyak orang punya kunci. Paling kalau ada yang pakai, oh ini orang ngerti profetik. Tapi kalau orang itu lihat kunciku, pasti dia ngerti. Apalagi kalau orang Yahudinya. Ini statusnya di mana? Nangkep ini. Karena semua kunci bisa bikin kunci. Tapi bentuk kuncinya ada kodenya. Nangkep ya? Nah, jadi ini yang saya mau katakan. Betapa kita juga harus kembalikan. Tuhan kasih. Karena dia bilang di Yesaya 11 ayat 10. Di mana ada panji? Jadi kalau kau mau kemuliaan Tuhan ada padamu, angkatlah panjinya, perlihatkan panji itu. Karena kemuliaan itu Tuhan akan perintahkan malaikat yang bawa. Malaikat gak bisa bergerak kalau dia tidak lihat ada tanda. Nangkap sekarang. Jadi bisa bikin gak? Amin. Kalian tahu, streamin aja pakai jahit apa itu? Benang sulam. Jahit aja di kemeja kalian itu. Kalau nggak punya uang untuk beli yang pinnya, nggak kurang akal. Karena di sini yang penting adalah konsep pikir. Itu tanda. Tangkap sampai di sini. Ya. Jadi menorah di Gibeon, memang Gibeon adalah itu menegakkan, mengajarkan doktrin Salah satu yang dipulihkan adalah panji, tanda hadir, ya, bukan cuma tanda keimanan, tapi tanda hadir. Karena kalau tanda iman nanti repot. Kenapa saya bilang nih? Menorah itu tidak bicara tanda iman saja, tapi tanda hadir. Kalau menorah dijadikan tanda iman, maka kita nggak ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi melihat menorah bukan tanda iman, tapi tanda kehadiran Elohim. Buat orang Kristen, menorah itu bisa double, tanda iman dan tanda hadir. Kenapa? Karena menorah adalah Yeshua. Di orang Yahudi belum bisa terima Yeshua adalah Elohim. Jadi itu cuma sebagai tanda hadir. Kalian double portion nggak? Tanda hadir dan tanda keimanan. Jadi tanda iman kita orang beriman itu bukan salib, tapi menorah yang merupakan tanda kehadiran Elohim. Jadi kita bisa nggak kita bilang kita sama dengan orang Yahudi? Bisa. Kenapa? Karena tanda hadir Tuhannya sama. Tanda hadir Tuhan kita sama mereka sama.
Tapi sama yang lain sama nggak? Tapi percaya tidak percaya, agama kuno Tuhan hadirnya juga pakai api. Tapi bukan 7. Nangkep nggak? Agama orang Hindu ada nggak api? Mereka konsep pikirnya ada. Agama yang lain ada nggak konsep api, konsep pikirnya? Ada. Tapi cuman api saja, bukan 7. Kalau kita diajarin udah api, udah terang, jumlahnya 7. Orang Yahudi tahu itu? Tahu. Orang Kristen tahu? Tahu. Itu sebabnya kau bisa bilang kamu adalah Israel. Kenapa? Karena tanda kehadiran Tuhannya sama. Menorah untuk kita punya 2 arti. Apa tadi? Tanda hadir dan tanda keimanan kita. Disitulah gambaran Tuhan Yeshua. Untuk orang Yahudi, menorah adalah tanda kehadiran. Mereka belum mengakui itu tanda keimanan, masih kehadiran. Tapi satu hari nanti, gampang nggak buat Tuhan untuk membuat selubung mereka terbuka? Ternyata itu adalah Yeshua. Gampang. Kenapa? Karena Yesaya, kitab sucinya ada di mereka nggak? Anggap ini. Jadi nggak usah pusing dengan mereka, karena itu konsep nanti Tuhan sendiri yang buka ke mereka. Tapi yang penting hari ini adalah gereja. Gereja harus tahu tandanya apa. Jangan salah tanda. Sudah lama kita pakai salib terus. Ya enggak? Jadi harus dibetulin. Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan yang kamu terima hari ini di Bukit Gibeon. Kita yang harus ngajarkan gereja sekarang. Paling tidak kita ngajar keluarga terdekat kita. Paling tidak kita ngajarkan ke mama papa kita. Kan kalau ke mama papa kita, emang dia bisa apa kalau dia marah? Kalau dia nggak setuju, ditamparnya kita? Dibilang aku pecat kau jadi anak. Dia bilang gitu? Kan enggak kan? Kalau ke orang lain, jangan bisa-bisa kau ditinggalin kan? Jadi sebelum ke orang lain latihan dulu sama mama papa. Ubahkan dulu. Beritahukan dulu. Nangkep? Mari buka tadi Matius 24 ayat berapa yang dibilang Injil Kerajaan tadi? Ayat berapa? Hah? Coba baca. Oke, akan diberitakan ke seluruh dunia. Berarti eranya harus viralkan untuk menjadi kesaksian. Kalau kesaksian itu artinya tidak maksa, tidak muncul satu aliran lagi. Orang kesaksian berarti viral. Injil Kerajaan itu hanya perlu diviralkan. Kesaksian. Tuhan tidak menuntut kita membuat semua orang terima. Enggak. Tuhan tidak menuntut kita semua dunia ini mengalami karena ayatnya cuman beritakan sampai ke seluruh dunia, lalu menjadi kesaksian. Artinya menorah pasti akan viral. Semua bangsa akan apakah mereka melangkah? Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Lihat, Tuhan gak nunggu semua orang menerima. Asal sudah menjadi kesaksian, artinya semua orang tahu kesudahan yang akan datang. Jadi dengan kata lain, terserah Anda mau
atau tidak? Kalau mau, kamu dapat bagiannya. Kalau tidak, ya sudah, kamu bukan bagian orang yang dipilih Tuhan untuk mendapati hidup kekal itu. Nangkep ini. Ya, saya nggak pusing, makanya latihan dulu dari ruh. Viralkan aja, menjadi sebuah kesaksian. Saya nggak pernah tuh berambisi untuk membuat orang sama seperti saya ikut. Tetapi saya berambisi untuk memviralkan apa yang Tuhan kasih, yaitu Injil Kerajaan. Berikutnya urusan malaikat dengan dia. Kenapa? Karena manusia itu ada yang namanya kehendak bebas. Di dalam manusia itu ada dua kehendak. Kehendak Tuhan dan kehendak bebas. Kalau dia tidak mengizinkan kehendak Tuhan menguasai dia, berarti kehendak bebasnya lah yang berkuasa. Kalau dia kehendak bebas yang berkuasa, maka dia akan bilang, kaulah itu, aku enggak, kan gitu. Tapi kalau dia mengizinkan kehendak Tuhan dari semuanya, maka dia kan udah lihat, dia kan udah diajarin, nangkep bahwa yang lama harus dipulihkan. Kalau kehendak Tuhan yang dia izinkan berkuasa, dia ikut berubah nggak? Dia mengizinkan nggak pemulihan itu ada pada dia? Ya. Sampai sini bisa tangkap? Ya, jadi menorah nanti ada kelas khusus, nanti ada mata kuliahnya lagi. Tapi intinya itu dulu, ya. Nanti diperjelas lagi. Jadi menorah itu adalah tanda hadir dan tanda iman buat kita yang seharusnya, bukan saleh. Oke, lagi ada pertanyaan lagi? Yuk, yang kalian baru nyampe kan banding-banding ini. Aduh, ini waktunya. Nanyanya jangan salah. Kalau kamu nanyanya ke dosenmu yang lain, pasti jawabannya beda. Kalau mau menanya soal perbedaan yang ada di sini, tanyalah sama orang yang pelajarannya tentang pemulihan. Karena semua yang ada di Gibeon adalah sistem pemulihan. Yuk, apalagi yang mau ditanya? Apa? Mau nanya apa? Oh, nah ini istilah Yeshua. Sekali lagi saya mau katakan, Yeshua memang bahasa Ibrani. Yeshua memang itu dari istilah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Yang artinya juru selamat. Yeshua itu artinya juru selamat. Yeshua itu bukan bahasa, tapi itu nama. Contoh kayak tadi, Allah itu bukan bahasa, itu nama. Tapi orang Kristen pinjem jadi sebuah bahasa, nyebutnya Allah. Jadi bahasanya yang artinya pencipta langit dan bumi. Jadi Yeshua itu artinya bahasa Ibrani yang artinya juru selamat. Sementara Yeshua itu adalah bukan bahasa, itu nama yang artinya Yahweh. Yeshua itu apa? Keselamatan. Yahweh keselamatan. Siapa keselamatan sesungguhnya di dalam siapa? Yahweh. Jadi untuk bangsa-bangsa dia datang menjadi manusia. Lalu dia waktu jadi manusia dia bilang, nama Bapa ada di dalam aku. Aku di dalam Bapa. Berarti dia adalah Yahweh keselamatan. Nama dia Yeshua. Persoalannya sekarang, orang Yahudi sejak mereka dibuang ke Babel, mereka
tidak berani menyebut nama Yod He, tidak berani menyebut kata Yah. Kenapa? Karena sebelum mereka dibuang ke Babel, mereka menyerukan nama Yahweh kok. Yeremia berkata, serukanlah namanya. Betul nggak? Berarti namanya diserukan nggak? Yod He Vav He. Serukan. Yod He Vav He. YHVH. Diserukan nggak? Serukan. Oke? Nah, ketika mereka ada di Babel, mereka bilang, oh ini tanah tempat dewa-dewa. Tidak cocok Tuhan disebut di sini. Tidak cocok nama Tuhan disebut di antara dewa. Lalu mereka bilang apa? Hashem. Setiap kali mau berdoa, ngomong, jangan takut. Kalau kita sekarang jangan takut, Bapak Yahweh menyertaimu, kan gitu. Mereka karena itu di Babel, mereka bilang, jangan takut, Hashem ada padamu. Nama itu ganti Hashem. Lalu ganti lagi Adonai. Adonai itu artinya yang kusembah, yang sesembahan kita. Itu Adonai. Elohim, Bapa kita, pencipta langit dan bumi. Mereka cukup lama ada di Babel, menjadi habit, kebiasaan yang terus menerus, yang bertahun-tahun jadi habit. Habit itu apa artinya? Ya, habit itu kebiasaan yang menjadi gaya hidup. Ya, lalu mereka dibawa pulang lagi ke Yerusalem. Kembali ke Israel kan? Kebiasaan itu terbawa sampai hari ini. Mereka tidak biasa menyebut nama Yod He. Setiap ada tulisan Yod He, mereka huruf ganti huruf Yod. Jadi kalau ada tulisan nama misalnya, Tuhan itu baik sekali, cuman begini, bla 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 bla, dia cuma begini, Yod, ya, cuma tanda koma. Kalau udah ada titik, berarti tuh Tuhan namanya Yahweh. Kebiasaan. Kenapa saya berani bilang nama itu mereka tidak sebut? Walaupun orang Yahudi bilang nggak ada di dalam bahasa Ibrani Yeshua, memang nggak ada karena nama. Tapi Yeshua ada karena itu juru istilah. Sekarang kau boleh nggak bilang Yeshua Yeshuaku? Boleh nggak? Boleh dong. Ibu Ondang Yeshuaku, boleh nggak? Saya Yeshuamu, betul, boleh nggak? Boleh dong, kan Yeshua tadi apa? Juru. Kalau saya nolongin kamu, kamu bilang nggak saya juru selamatmu? Jadi Yeshuati, juru selamatku. Siapa juru selamatmu? Ada namanya nggak? Bagi orang Yahudi, siapa Yeshuati mereka? Yahweh. Bangsa-bangsa siapa Yeshuatimu? Yahweh keselamatan, siapa? Yeshua. Sampai sini ngerti? Jadi Yeshua itu adalah istilah. Ya, kalau ada orang bilang, orang Yahudi nggak ada yang namanya Yeshua, adalah Yeshua. Betul. Kenapa? Kalau Yeshua terjemahannya itu dari Yesus, ada nggak di kitab suci ini nama orang yang namanya Yesus? Di luar anaknya Maria? Ada. Kamu baca di kitab suci. Barnabas itu namanya Barabas. Apa Barabas? Yang namanya Yesus Barabas. Berarti kalau pakai bahasa Ibraninya Yeshua Barabas. Anggap Yeshua Barabas. Sekarang saya mau tanya, kalau kau mengaminkan Yeshua adalah Elohim sendiri, apakah namanya namanya bisa disamakan oleh orang lain? Hari ini banyak yang namanya Yesus tuh di Filipina. Nama di atas segala nama. Nama itu nggak bisa dipakai sembarangan orang. Jadi nama dia adalah Yeshua. Kalian jangan pusing dengan gramatikal. Ya. Pada momen tertentu itu memang ada, diperlukan. Tapi di satu perkara yang seperti
seperti ini tidak dibutuhkan hal itu. Simple. Nama Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nama Bapa Yod He, gak usah pusing huruf hidupnya, huruf matinya aja kita mainkan. Yod He. Sekarang Yeshua, apa hurufnya? Yod Shin. Yod Shin. Kalau Yeshua Yod He. Nangkep ini? Simple ngejelasin itu. Dan saya cuma minta sama kalian, gak usah ribut. Memang mereka lebih ribut dari kita. Kenapa? Mereka bilang mereka lebih banyak jumlahnya pengikut pakai Yeshua daripada Yeshua. Nggak usah pusing. Aku kan dulu di Yeshua. Tapi mulai disingkapkan. Ternyata aku cuma sendiri dulu. Sekarang ada kalian. Ada banyak. Artinya Tuhan itu tidak diam. Dia akan terus menyingkapkan. Memang mengawalinya harus dari orang Yahudi. Tapi ujung dari semua pengenalan akan Elohim, nanti dia sendiri yang akan menyingkapkan dirinya. Balik lagi, saya harus kasih tahu. Memang polanya Tuhan harus kita pelajari. Berawal dari sana, Sion. Saya juga dari sana dulu. Nangkep sampai hari ini. Jadi kau nggak usah ragu. Kau katakan Yeshuaku, aku mengasihimu. Boleh nggak? Boleh. Tapi kau tidak sedang memanggil namanya. Kau sedang memanggil statusnya dia adalah juru selamat. Juru selamatku. Sekarang kau mau bilang, aduh pacarku. Orang bingung yang mana pacarmu karena di sini banyak laki-laki. Nangkep nggak? Pacarku. Kita yang dengar cewek-cewek terus kita lihat, oh ada 4, 5 laki-laki di sini. Yang mana pacarnya? Betul? Tapi begitu kamu bilang A pacarku atau B pacarku, di sini ada nama C, D, E, F, G, maka kita tidak akan bingung lagi. Oh, si B pacarnya. Nangkep ini? Ya, jadi antara Yeshua, saya memang mengajarkan kalian tidak usah bingung. Mau pakai Yeshua juga silakan. Tapi saya harus bilang sama kamu, kau harus mengerti. Itu adalah juru selamat. Sementara dia adalah Yahweh penyelamat. Ya, Yahweh keselamatan. Jadi namanya sampai sini paham? Gak usah pusing dengan gramatikal yang terlalu banyak. Simple saja. Untuk mengerti Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu ribet. Hanya untuk orang-orang yang ribet yang perlu bikin ribet. Ya. Betapa mudahnya Tuhan Yeshua mengajarkan tentang bahwa manusia itu harus mengalami pemotongan, mati daging, harus mau dipotong, harus mau disakiti atau mengalami kesakitan. Gampang sekali dia mengajarkan itu, padahal kalau ngomong susahnya minta ampun kan. Bagaimana dia bikin ngajar ke murid-muridnya? Waktu dia pergi berjalan, dia lihat kebun anggur. Dia bilang, itu pohon anggur kalau nggak dipotong-potong buahnya, ujung-ujungnya, dia akan lama berbuah. Dia hanya bikin sulur-sulurnya banyak, tapi buahnya nggak ada. Jadi untuk bikin buah banyak, potongin sulur-sulurnya itu supaya jangan terlalu banyak. Cuma begitu doang. Ya, karena itu yang mudah dimengerti anak sama murid-muridnya. Lalu dia bilang, oh jadi kalau aku mau berbuah harus mau dipotong. Bisa jadi Tuhan yang potong kita lewat proses, bisa jadi kita sendiri yang membiarkan diri kita dipotong. Artinya keinginan-keinginan yang tidak membangun jangan lakukan.
Kan kamu mau motong keinginanmu kan? Baru kamu menghasilkan buah. Simple toh. Untuk mengajari mati daging kan gimana sih cara mengajari mati daging? Hanya dengan pohon anggur. Nangkep ini? Simple. Jadi jangan ribet. Tuhan Yesus juga gak ribet. Sampai sini bisa memahami. Jadi kalau orang lain nanti bilang kamu begono begini, diam aja. Artinya kau sudah di depan selangkah lebih maju dari dia. Nangkep? Kau sudah selangkah lebih maju dari dia. Dan tidak usah pusing. Jelaskan saja apa yang kau tahu tanpa harus berdebat. Karena firmannya bilang apa? Apa tadi? Siarkan saja. Lalu apa lagi? Kesaksian saksikan saja yang kamu punya tanpa harus menyinggung orang lain. Nangkap ya? Oke, apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Yuk. Apa yang mau kau tanya? Kenapa agama kita selalu dibilang update terus? Jadi ada baru-baru terus kan? Kayak gereja kita kan nanti ada lagi. Update terus. Kenapa gereja kita muncul terus? Mulai dari ini, iya tiap tahun gitu ya. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kamu tahu sel amuba? Dulu SMA bukan? Oh SMK. Tempe tahu buat bikin tempe. Itu kan dari jamur kan? Ya. Kenapa tempe itu bisa jadi enak? Karena ditaruh ragi, fermentasi, ya. Pecah, membelah jadi banyak. Jadi tempenya jadi kacang itu jadi tempe, merekat semuanya. Ngerti? Jadi sekarang gereja seperti itu tadi. Ya, doktrin Kristen melahirkan gereja. Gereja pertama, gereja kedua, bentuknya terus berubah. Ngerti nggak? Ya, saya cuma mau bilang, dulu tidak ada karismatik. Gereja modelnya AKBP gitu. Ya, dia nggak boleh tepuk tangan, nggak ada per haleluya, betul? Tapi sekarang AKBP mau tidak mau juga harus ada nyanyi yang tepuk. Tapi belum di ibadahnya, masih acara pemuda. Betul? Kenapa dibikin begitu? Karena mereka takut anak mudanya semua kabur pindah ke GBI. Kenapa? Karena GBI memujinya jiwa kita. Sekarang AKBP kalau udah lagunya enak, kakinya goyang nggak? Sebenarnya boleh nggak itu? Kalau dulu nggak boleh, mau girang lagu gimana? Tapi sekarang lama-lama deh. Kalau gereja AKBP terus mau menjadikan mereka nggak boleh, lama-lama mereka keluar nggak? Mencari tempat yang bisa memuaskan badannya juga, kalau nyanyi ikut bergerak. Nangkep? Berarti mulai ada pembukaan tentang firman. Kenapa? Karena memang mereka udah bilang, kenapa kami dilarang Eporus? Orang ada tertulis kok. Bersorak? Karena tidak, gereja AKBP bilang tidak boleh. Ya mereka carilah gereja yang bisa bersorak. Lalu muncullah gereja karismatik. Sekarang pembukaan mulai dibuka. Kan udah ada penyingkapan. Tuhan bilang kan akan dipulihkan. Kalau mulai dipulihkan, mulai kembali ke akar Ibrani, paling tidak mulai dengan nama. Muncullah gereja baru namanya Mesianik. Mesianik saja itu macam-macam. Ada Mesianik yang cuman baru nama, istilah nama yang mereka pakai, Yahweh, tapi masih Yesus. Ada Mesianik yang kayak gitu. Ada yang udah pakai nama tapi belum ikut Sabat, masih hari Minggu. Ada yang udah pakai nama udah hari Sabat tapi 7 hari raya enggak. Ada yang seperti
saya, Bethesda, dan mudah-mudahan Gibeon juga. Udah istilah, nama, peraturannya, pakaiannya semua ikut yang tertulis. Tapi saya bukan Yahudi. Saya Mesianik. Mas ya? Ada yang udah pakai nama Yahweh tapi belum pakai talit. Ada yang udah pakai nama Yahweh tapi belum tutup kepala. Artinya, kenapa begitu? Itu memang sudah wajib, seharusnya begitu. Namanya juga perubahan. Terus akan ada. Setiap perubahan bikin kelompoknya sendiri. Setiap perubahan bangun kelompok itu menjadi eksis. Disebut gereja. Terus itu terus bertambah. Lama-lama Tuhan akan membuat benang merah dari semua. Tangkap. Dan satu lagi yang harus kamu tahu. Firman berkata, pada mulanya gereja itu adalah gereja mula. Namanya Masyakim. Polanya pola gereja mula. Firman Tuhan berkata apa? Pada akhirnya semua akan kembali dari alfa ke omega. Muter. Artinya semua gereja akan kembali ke gereja mula. Dulu tidak ada tuh gereja konferensi sampai 5.000 orang. Yang namanya ibadah tidak banyak. Artinya satu hari nanti gereja itu bukan lagi soal banyak orang. Tetapi di situ punya pemahaman yang sama. Kamu pikir di gereja sekarang di GBI gitu, semua orang yang di dalam itu pemahamannya sama? Enggak. Saya punya teman, kalau dia berdoa di rumah dia pakai carat mesianik. Tapi hari Minggu dia tetap bergereja di GBI. Karena apa? Karena dia warga negara GBI. Dia nggak pakai tutup kepala, tapi kalau di rumah dia tutup kepala. Nangkep ini? Itu artinya gimana? Gereja hari ini bukanlah wadah yang seperti gereja mula. Kebanyakan orang datang ke sana punya motivasinya masing-masing. Ada yang karena rutinitas, ada yang karena ya udahlah dari dulu. Oleh apalagi status. Ya, ada karena lokasi mallnya, tempatnya, ya besarnya, pendetanya terkenal, segala macam. Sementara ibadah yang sesungguhnya motivasinya cuma satu, menyenangkan hati Elohim, menyenangkan hati yang disembah. Jadi kalau menyenangkan hati yang disembah, barometernya apa? Ukurannya apa? Yang tertulis. Kalau yang di gereja sekarang barometernya apa? Yang penting kamu nyanyi, kamu doa, kamu dengar khotbah, lalu kolekte. Kan itu. Jadi kalau gereja makin lama muncul lagi. Ya, nanti sekarang nih, kalau kamu nanti jadi pendeta, kamu bikin kelompok sendiri, jadi nggak gereja sendiri? Muncul lagi gereja baru toh. Tapi apa itu salah? Nggak salah, buat saya sih nggak. Selama itu kembali kepada kitab suci kebenaran, itulah agenda Bapa. Tapi pemerintah takut bikin batasan, sudah tidak boleh bikin sinode baru, kalau nggak banyak kali sinode. Kalian bikin nanti sinode lagi, udah nggak boleh. Jadi nanti sinode kita ada di mana? Di GPRY, Gereja Pimpinan Roh Kudus ya. Itulah yang diakui oleh pemerintah. Angkap sampai sini. Jadi soal gereja memang seperti itu. Itu namanya proses. Sebuah proses yang tidak bisa dihindari, yaitu munculnya gereja-gereja baru. Yang perlu kita perhatikan adalah kemunculan gereja baru itu harus kembali semakin kepada firman. Kalau enggak itu namanya anti Dasarnya itu satu, Yeshua adalah Elohim.
Kalau dia tidak itu bukan gereja namanya. Kalau gereja yang muncul baru ini dasarnya bukan Yeshua adalah Elohim, bukan gereja. Kedua, kalau yang dipahami itu kitab sucinya kurang dari 66 atau lebih dari 66, itu berarti bukan gereja. Itu aja barometernya. Itu patokannya. Jadi gereja apa saja pasti muncul. Tapi untuk kita menguji apakah itu gereja yang Tuhan inginkan, dua itu barometernya. Dan saya percaya semakin hari Tuhan akan membuat gereja itu serupa seperti yang mula adalah Masyakim. Itulah gereja mula-mula yang tidak memisah-misahkan 66 kitab, tidak memisah-misahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Itu malah Masyakim. Sampai sini bisa paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Apa yang kau tanya? Kan tadi sudah bilang, Yesus itu nama, bukan julukan. Kristus itu julukan atau istilah. Kristus itu diambil dari Kristos. Itu apa artinya? Kristus itu apa artinya? Yang diurapi. Ya, Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi hamasi. Jadi istilah dalam bahasa Ibrani Hamasia itu adalah Kristus, yang artinya yang diurapi oleh Elohim. Kalau pakai Mesias bisa nggak? Bisa. Artinya orang yang terurapi, Mesias. Oke. Sekarang Yesus adalah nama, Kristus bukan nama. Nangkap? Kristus diambil terjemahan dari Hamasia. Yesus nama yang diambil dari nama siapa? Yeshua. Nama Yeshua nama bahasa Ibrani. Kayak saya orang Batak, nama saya Rumondang. Kalau saya ke Inggris nggak mungkin diganti, tetap aja Rumondang. Tapi karena orang Inggris susah nyebut Rumondang, boleh nggak mereka ganti saya? Pakai perjanjian, namamu susah, udah deh gue ganti ya. Apa misalnya digantinya? Misalnya James, misalnya bahasa Sarah, misalnya yang gampang buat mereka. Anggap. Jadi Yesus itu nama terjemahan. Ya, mereka menerjemahkan bahasa Ibrani Yeshua menjadi Yesus. Jadi Yeshua Hamasia, Yeshua Hamasia, Yeshua yang terurapi, yang diurapi. Bahasa terjemahannya Yesus Kristus. Nah, sekarang apakah nama itu masih perlu dipakai? Kristusnya masih boleh. Kristus masih bisa kamu pakai kata Kristus karena itu cuma bahasa istilah. Tapi nama harus dikembalikan. Pakai yang asli, itu yang dipulihkan. Kristus mau tetap pakai Yeshua Kristus boleh, tapi kan lebih enak kalau Yeshua Hamasia. Ya, kalau Yesus Hamasia juga susah kan, karena masa nyampur-nyampur kan. Jadi, nah sekarang kita harus memulihkan, nama itu dipulihkan. Ya, bukan Yesus lagi, tapi Yeshua. Karena apa? Nanti kalau kau panggil Yesus, di Eropa banyak yang nama Yesus, di Filipina banyak yang namanya Yesus. Nanti kau bilang, Yesus, engkau adalah Tuhanku. Tiba-tiba dia lagi lewat, aku Tuhannya katanya. Karena aku dipanggil, kan gitu. Tadi kita kan udah bilang, Barabas namanya juga adalah, siapa Barabas itu? Orang yang menggantikan. Waktu itu ada pilihan, siapa yang mau dibebaskan?
Barabas atau Yeshua? Kata sidang pengadilan. Mereka minta siapa yang dibebaskan? Siapa itu Barabas? Penjahat. Namanya Barabas Yesus. Bahasa Indonesianya. Nama ini Barabas Yeshua. Sekarang kalau kamu panggil Yeshua, kau panggil Yesus, yang muncul siapa? Bisa jadi yang muncul si Barabas. Tangkap nggak? Tapi kalau kamu panggil Yeshua, nggak ada orang yang pakai nama itu. Ya, nama di atas segala nama. Nama satu-satunya. Nama orang di dunia yang pernah ada di bumi ini, cuman satu yang pakai nama Yeshua. Tidak ada lagi orang pakai nama itu. Karena itu nama Elohim. Nangkep sampai sini? Ya, jadi jangan bingung. Yang diganti Yesusnya. Oke, ada pertanyaan? Mau nanya? Ayo, mumpung. Mau nanya apa saja boleh. Ini kalau ada pertanyaan, jawabannya diperhatiin ya. Pertanyaan diperhatiin, jawabannya pertanyaan supaya kalian nambah ilmunya, ya. Kan kami sering-sering sama keluarga. Jadi dia bilang sama cuma, kenapa kalian ikut orang Israel? Dan kenapa orang Yahudi sering memberontak? Jangan kalian nanti kayak orang Yahudi yang sering memberontak. Emang orang bukan Yahudi nggak berontak? Ya, ini kita bercanda aja. Oke. Jangan kalian kayak sama orang Yahudi orang memberontak. Jadi maksudku gini Mak, ketika kita Tunggu, pertanyaan pertama apa tadi? Orang keluargamu bilang, kenapa kalian sama kayak orang Israel. Kenapa kalian sama seperti orang Israel? Oke. Gayanya sama-sama orang Israel, kan hari Sabat, hari tidak makan daging babi, mirip sama-sama juga sama orang Israel dan orang Afren. Jadi langsung juga ke pertanyaan itu lagi. Orang Israel tukang pemberontak. Oke, terus oke. Dan kenapa orang Yahudi itu seringkali memberontak? Kenapa orang Yahudi itu seringkali memberontak? Nah, terus nah, kau jawabnya bagaimana? Aku nggak tahu pasti aku situ, tapi aku dengar-dengar. Oke, sekarang dengar. Mungkin pertanyaan ini juga bisa datang ke kalian. Sebenarnya kalau saya mau ngomong, orang yang bertanya itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Kalau orang mengenal Tuhan yang dia sembah, dia tidak akan bilang, kenapa kamu jadi kayak orang Yahudi, orang Israel. Kita nggak bicara Yahudi, orang Israel. Kenapa kamu jadi kayak orang Israel? Kenapa kamu kayak orang Yahudi? Kalau orang itu pintar, dia nggak berani ngomong itu. Dengar baik, memang yang kau sembah Tuhannya siapa? Tuhan Israel atau Tuhan orang Islam? Kalau Tuhannya orang Israel, berarti kau kayak orang Israel gak? Kan Tuhannya sama. Kalau kau udah gak bilang di Tuhanmu gak sama, ya boleh kau bilang. Orang Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang lain, menyembahnya Tuhannya orang. Kan Yeshua ngajarin Elohimnya adalah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Betul? Berarti siapa Elohim mereka? Yahweh. Dan setiap orang Kristen yang percaya kepada Yeshua, secara tidak langsung kamu adalah Israel. Setiap kita yang percaya kepada Yeshua adalah Tuhan, kita adalah orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhannya orang Israel. Lalu ada lagi berkata, Tuhan Yeshua yang bilang, keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi secara tidak langsung, kau bilang kau orang yang diselamatkan enggak? Dari mana keselamatanmu datangnya? Dari bangsa Yahudi. Kalau begitu, pola dan gaya orang Yahudi jadi pola kamu enggak?
Ya iya dong, kan keselamatan kita dari sono. Berarti secara tidak langsung harusnya sama. Tapi kenapa sekarang kita nggak sama? Ini yang saya bilang, banyak orang bergereja, berkristen, tapi tidak pernah ingat akarnya. Ada orang bilang kacang lupa kulit. Banyak jemaat gereja itu lupa kulit. Awal kita adalah dari sana. Berubah karena adanya sistem dunia. Nangkep ini? Jadi sekarang kalau mereka berpikir kayak gitu karena mereka tidak pernah diajar. Nangkep ya? Jadi kita memang harusnya seperti mereka. Orang Tuhannya sama, satu. Keselamatan kita juga dari bangsa Yahudi. Betul? Jadi gayanya, peraturannya sama. Ketetapannya sama, perintahnya sama, lalu peraturannya juga sama. Kelebihan kita cuman satu. Kalau kita nggak sempurna dalam peraturan, Yeshua menjadi penyempurna. Kalau orang Yahudi tidak ada pembela buat mereka. Di mereka cuman ada satu kalimat. Nggak sempurna, mati. Nangkep? Kalau kita nggak sempurna, nggak mati. Kenapa? Ada Yesus yang menyempurnakan kasih karunia. Jadi nanti bilang sama keluargamu, ya, kita seharusnya harus merasa menjadi orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya sama dengan Tuhannya Israel. Kalau kita nggak makan ini, nggak makan itu, karena apa? Karena itu tertulis di kitab suci. Dan peraturan itu ada peraturan yang dipercayakan kepada orang Israel. Yang bukunya juga sama dengan kita. Sama, isinya sama. Nggak ada yang kurang. Jadi peraturannya pun harus ikut sama. Jadi yang salah siapa bilang gitu? Yang salah adalah bapak-bapak gereja. Bukan kita yang aneh, gereja yang aneh. Punya kitab suci sama orang Israel, tapi tidak mau mengakui yang dibuat oleh orang, menolak apa yang orang Israel lakukan. Kalau soal pemberontak, orang Israel suka memberontak. Emang orang lain nggak pemberontak? Gituin aja jawabnya. Pemberontak itu kan sifat manusia. Manusia itu sudah terlahir dengan kalimat pemberontak. Kalau manusia tidak dilahirkan dengan sikap pemberontak, tidak ada kita jatuh dalam dosa. Jadi bukan cuma orang Israel pemberontak. Tapi kalau di kitab suci dibacanya banyak kali Israel pemberontak. Itu namanya proses. Tuhan izinkan kedegilan hati mereka untuk menjadi teladan. Banyak kita, orang tuamu mungkin banyak kali dia pemberontak. Itu bukan maksudnya untuk ngejek mereka, tapi biarlah kamu belajar dari semua itu. Yang harus kau bilang, sekalipun Israel pemberontak, tapi Tuhan bilang mereka adalah biji mata Tuhan. Nangkep? Berarti pemberontakan yang ada pada Israel adalah sebuah proses. Supaya apa? Supaya menjadi teladan bagi bangsa. Apalagi supaya janji Tuhan itu bisa kelihatan. Proses itu untuk melihat janji Tuhan bisa kelihatan. Ya, sampai situ bisa ngerti. Ya, kalau tidak ada pemberontakan bangsa Israel, emang kita bisa dapat keselamatan? Dia dikasih kebenaran, ya, batu penjuru. Kalau mereka nggak tolak, emang dapat ke kita.
Nggak dapet kita. Cuman mereka doang yang punya dunia ini. Cuma mereka doang yang bilang pencipta langit dan bumi adalah Elohimku. Tetapi kita bangsa-bangsa bisa nggak bilang itu? Kenapa? Karena pemberontakan mereka kita jadi orang percaya. Nangkep nih ya. Kalau soal cuman orang Yahudi katanya orang Israel tukang pemberontak, ketawain aja. Masa iya? Itu adalah sebuah proses yang datangnya dari tujuannya untuk menjadi, ditulis di kitab suci, tujuannya untuk menjadi teladan. Itu sebabnya janganlah jadi pemberontak. Kalau kamu jadi pemberontak, kamu akan jadi seperti Israel. Perjalanan 4 hari dibikin Tuhan jadi 40 tahun. Putar-putar di situ. Nangkep? Cuma 4 hari harusnya. Tapi karena pemberontak 40 tahun. Karena mereka juga memberontak, dibuang ke Mesir berapa tahun? 400 tahun lebih. Jadi Tuhan punya tujuan kenapa pemberontakan itu tertulis di kitab suci. Tujuannya untuk menjadi Sampai sini bisa ditangkap? Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi nanti bilang gitu sama keluargamu. Ya. Kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu tahu bagaimana menjawab. Banyak orang Kristen menyembah Tuhan tapi tidak kenal Tuhan yang disembah. Jangan sembah Tuhan yang tidak kau kenal. Sembahlah Tuhan yang kau kenal. Bagaimana mengenal Tuhan? Dari perkataannya. Di mana perkataannya? Yang tertulis. Karena nanti kalau yang didengar nggak semua orang dengar. Sedangkan aku ngomong aja belum tentu kau dengar, apalagi suara Tuhan ya nggak? Benar nggak? Tadi aja aku bilangnya laki tiga wanita. Salah dengernya. Nangkep ini? Jadi karena Tuhan tahu manusia kupingnya agak-agak, dibikinlah tertulis. Jadi dengarlah Tuhan dari yang tertulis. Jangan dari yang kau dengar. Nanti yang terdengar suara yang lain. Anata kara, kan itu lagi. Nangkep ini? Oke, ada pertanyaan lagi? Jam berapa kita selesai? Ya, satu lagi pertanyaan. Kau belum bertanya. Ini belum bertanya. Apa? Hah? Hah? Seperti apa buah larangan? Apa? Buah larangan itu seperti apa? Buah larangan itu seperti apa? Bentuknya. Berapa perlu buat kamu tahu bentuknya? Gak apa-apa, aku ajaib buat aku pertanyaan ini. Kenapa? Apa sedang dalam pikiranmu dengan pertanyaan itu? Ya kita perlu tahu. Siapa tahu ada sesuatu yang perlu dibahas. Kenapa kau bertanya itu? Seperti apa buah larangan? Ya. Yang kau tahu apa? Karena nggak pernah saya tengok. Kau nggak pernah nengok. Kalau soal tengok, siap. Aku pun belum pernah nengok. Karena aku belum lahir waktu itu. Cuman Adam dan Hawa yang tahu. Jangan, nggak usah. Ketawa ini memang lucu karena saya ngomongnya lucu. Soalnya kalau kau bilang kau belum pernah nengok, apalagi Hawa. Karena aku yakin Paulus juga nggak tahu kayak apa. Karena yang tahu itu cuma Adam dan Hawa. Betul? Kalau saya tanya ini, maksud saya seperti ini. Simak. Kalau mau pintar. Kalau saya mau tanya, kenapa kamu tanya itu? Yang kamu tahu seperti apa? Apa? Yang kamu tahu seperti apa? Yang itu kan ada Alkitab kecil kan, Ma? Ya, oke. Perempuan itu ngambil buah berbentuk buah apa? Ini yang maksud saya ngomong. Yang kamu tahu seperti apa? Lah, berdasarkan kamu selama ini tahu, masa kamu nggak tahu? Pernah lihat gambaran Hawa ngambil buah apel? Pernah lihat nggak?
Nah, itu yang maksud saya. Logika kalian harus mulai pinter nih. Gak apa yang kamu tahu tentang buah larangan yang kamu tahu. Nah, kamu jawabnya harusnya gambaran yang saya tahu adalah karena di film-film, di film kartun, di buku cerita, gambarannya buah Itu jawaban yang paling benar. Tapi sekarang persoalannya, kalau kamu tanya, apakah buah apel itu adalah buah larangan? Saya akan jawab, enggak. Karena enggak taunya orang bikinnya buah apel. Lalu kenapa orang bikin buah apel bukan buah jeruk atau buah apa itu? Nanas. Kenapa bukan buah nanas yang dibikin? Kenapa? Mungkin ada konsep pikir orang, apel itu numbuhnya di batang banyak. Nih, dia kan munculnya di batang-batangnya itu kan? Kan banyak satu pohon. Dan mudah diambilnya. Mungkin ada alasan kenapa buah apel. Lalu buah apel itu bentuknya bagus, menarik mata, warnanya merah, bentuknya bagus, gampang nangkep. Jadi ada dasar-dasar pertimbangan orang menggambarkan buah larangan itu buah apel. Tapi sekarang kalau kau sudah pintar, sekarang buah larangan itu bukan bicara soal bentuknya apa. Bukan soal bentuk buah apa, karena tidak ada yang tahu, dulu belum ada yang tahu. Nangkep ini? Itu cuman gambaran. Tapi yang di sini dibilang ada pohon yang menghasilkan buah, tidak disebut buahnya apa. Tapi karena firman-Nya berkata, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang satu itu. Makanya disebut buah pohon larangan. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ditulis karena pohon itu menghasilkan buah pengetahuan baik dan pengetahuan. Jadi nama buahnya adalah buah pengetahuan baik dan dilaranglah dimakan itu. Karena kalau manusia itu tahu yang baik tahu yang jahat, maka dia menjadi seperti Tuhan. Tuhan bilang jangan. Makanya disebut buah larangan. Jadi bukan bicara bentuknya apel, nanas atau jeruk. Dibilang buah larangan karena dilarang. Dilarang karena apa? Karena itu mengandung kalau dimakan ada pengetahuan baik dan pengetahuan yang jahat. Ada dua pohon yang dilarang. Pohon itu sama pohon kehidupan. Pohon kehidupan belum sempat dijamah. Buah larangan baik dan larangan yang baik dan jahat dijamah. Itu sebabnya manusia jadi jatuh dalam dosa. Kenapa? Manusia jadi tahu mana yang baik, mana yang jahat. Manusia seringkali merasa diri seperti Tuhan enggak? Ya karena buah itu. Itu kan sebenarnya hak Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tapi karena manusia sudah ambil, manusia bisa seperti itu Tuhan untuk dirinya. Ego. Nangkep ini? Untungnya nggak dimakan tuh yang pohon yang buah yang kekal. Kalau dimakan tidak ada manusia yang mati. Hidup terus. Tapi kan nggak sempat dimakan kan? Yang dimakan cuma itu kan? Makanya kadang-kadang manusia sok menjadi Tuhan. Merasa pintar, betul? Kan Tuhan bilang apa? Manusia sering merasa ada lebih merasa dirinya sudah pintar menurut pengertiannya sendiri. Kenapa? Karena itu tadi. Karena buah pengetahuan baik dan jahat sudah dimakan. Sampai situ jadi bukan soal buah apel atau buah apa. Tangkap sini. Kalian bisa terberkati dengan pertanyaan dan jawaban. Jadi sampai sini bukan bicara soal bentuk rupa buah, tapi disebut buah larangan karena pohon itu dilarang dimakan. Apel cuman gambaran. Besok kalau orang itu orang bule soalnya yang bikin pertama kali, ya dia bilang buah yang paling cakep ya apel. Menurut dia ya udah sampai sekarang kita jadi setiap ada gambaran apel terus. Padahal belum tentu juga apel. Ya enggak? Dulu kan belum ada nama buah pohon apel.
Mungkin karena huruf A duluan, apple. A, B, C. Jadi apple lah, buah pertama di dunia. Kan gitu. Apa aja bisa terjadi. Ya, namanya juga konsep pikir. Oke. Satu pertanyaan. Kenapa kita itu dilarang, apalagi aliran karismatik kan dilarang untuk makan daging yang berdarah? Tapi kalau di gereja suku kayak HKBP itu kayak gak hidup, gak enak kayak gitu kalau makan yang berdarah. Dengar baik. Tadi saya bilang, semakin hari gereja akan semakin dipulihkan. GBI mulai dipulihkan. Satu, dalam penyembahan. Kedua, dalam makanan. Tidak boleh ada makan darah. Makan darah itu tidak boleh makan darah. Sudah ada sejak zaman Tuhan Yesua. Jadi zaman Tuhan kasih peraturan. Kan gereja merubah. Betul? Sekarang gereja yang menerobos pertama soal makanan tidak makan darah adalah GBI. Gak makan darah. Yang terang-terangan kelihatan. Lalu, tapi masih makan babi toh? Artinya belum semua, baru sebagian. Nah, gereja-gereja yang lain, kenapa? Kalian gereja-gereja itulah yang harus dikasih tahu. Darah itu tidak boleh dimakan. Perjanjian lama, perjanjian baru, darah tidak boleh dimakan. Kalau ada bilang, kami kan bukan perjanjian lama, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, kasih anugerah, boleh makan darah. Mana ayatnya? Di perjanjian baru ditulang, boleh, kalau karena kasih anugerah, boleh makan darah. Ada nggak ayatnya? Di perjanjian baru ada nggak tulisannya? Darah tidak boleh dimakan. Ada nggak? Jadi kenapa gereja makan darah? Kenapa darah tidak dilarang oleh doktrin gereja? Ini yang harus dipulihkan. Ini baru makanan darah. Belum yang lain, nama, segala macam. Siap? Siap untuk dipulihkan? Siap untuk memulihkan? Siap untuk dipulihkan? Siap untuk memulihkan? Perlengkapi dirimu. Ya, perlengkapi dirimu supaya kamu bisa memulihkan. Pulihkan dirimu supaya kamu bisa memulihkan. Ya, jangan jadi tukang obat. Ya, jual obatnya hebat, tapi tanya dia, kok minumnya obatmu itu? Enggak. Hebat. Ini obat penyubur rambut. Hebat, luar biasa. Tanya sama dia. Tapi kenapa botak ke kepalamu? Karena aku nggak minum obatnya. Jadi kenapa kau jual obat yang nggak kau minum? Kan gitu. Jadi hari ini kau ada untuk menjadi pemulih. Sebelum jadi pemulih harus pulihkan dirimu supaya kau bisa memulihkan. Siap untuk itu? Siap? Bangkit berdiri.